Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mursyidul Ibad, dosen dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen pada gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya gunakan di dalam PDD UKT-PT kali ini yaitu mata kuliah Fertilitas dan Keluarga Berencana dengan jumlah SKS sebanyak 2 SKS teori. Pada penyampaiannya nanti, mata kuliah ini menggunakan metode DIA, Delivery, Interaktif, dan Assessment. Deskripsi mata kuliah ini yaitu membahas mengenai konsep dan definisi serta determinan dari fertilitas, supply demand, regulasi dan biaya fertilitas itu sendiri, serta proses pengambilan keputusan pada fertilitas. Kemudian berkaitan juga dengan metode efek samping dan manajemen dari kontrasepsi serta program kependudukan dan keluarga berencana. Mahasiswa diharapkan pada capaian pembelajaran mata kuliah fertilitas dan keluarga berencana adalah mahasiswa mampu memahami berbagai konsep fertilitas secara komprehensif serta manajemen kontrasepsi dan program kependudukan. Selain itu, mahasiswa diharapkan juga mampu menganalisis berbagai kasus fertilitas secara komprehensif serta manajemen kontrasepsi dan program kependudukan. Pokok bahasan pada mata kuliah ini diantaranya yang pertama adalah konsep dan definisi fertilitas serta keluarga berencana. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi fertilitas atau fertility determinant. Kemudian yang ketiga, supply and demand of children. Keempat, fertility regulation and its cause. Kemudian yang kelima adalah fertility decision making process. Keenam, nuptialitas dan fertilitas. Ketujuh, institusi sosial dan fertilitas. Kemudian kedelapan, metode kontrasepsi. Kesembilan, efek samping kontrasepsi. Kesepuluh, manajemen kontrasepsi, diantaranya bagaimana cara dia mendapatkan, cara pemakaian, dan apa sasaran kontrasepsi. Dan yang terakhir adalah program kependudukan dan keluarga berencana. Sistem dalam pembelajaran di mata kuliah fertilitas dan keluarga berencana menggunakan sistem luring atau offline, yang dimana metodenya menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu pembelajaran langsung berupa ceramah maupun demonstrasi. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran kooperatif berupa diskusi atau small group discussion. Yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning berupa penugasan yang kita berikan kepada mahasiswa. Pada problem based learning, mahasiswa diberikan penugasan untuk mendiskusikan beberapa topik yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen yang kemudian dibahas pada pertemuan selanjutnya. Pelaksanaan diskusi dengan cara mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Setiap kelompoknya terdiri dari 4-5 orang dengan pelaksananya menggunakan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery dilakukan dengan memberikan materi dan diberikan satu studi kasus yang akan didiskusikan oleh masing-masing kelompok, termasuk kita akan menyampaikan metode maupun evaluasi pembelajarannya nanti. Interaction dilakukan melalui tanya jawab, diskusi tutorial melalui kelompok kecil, maupun pemecahan skenario kasus yang telah diberikan pada saat awal. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah mahasiswa memahami materi yang telah disampaikan. Sedangkan pada asesmen dilakukan dengan menilai dari proses pertama, tugas yaitu sebanyak 30%, yang kedua UTS 30%, ketiga UAS 30%, serta yang terakhir adalah kuis 10%. Untuk referensi mata kuliah ini, kami menggunakan 4 buku. Yang pertama adalah buku dari Mahadevan tahun 1986 dengan judul Fertility and Mortality. Kemudian buku yang kedua adalah Child Survival Strategies for Research dari Musley. Kemudian buku yang ketiga adalah Making a Difference dari David. Dan yang terakhir adalah buku dari Committee on Education of Children Health dengan judul Children Health, The Nation While Assessing and Improving Child Health. Kemudian untuk referensi lainnya, kami juga menggunakan hasil penelitian dari Bapak Ibu pengajar. Yang pertama adalah dengan hasil penelitian determinan penggunaan alat kontrasepsi tradisional Jawa Timur yang diterbitkan di Human Care Journal, dan yang kedua yaitu determinan dari kehamilan tidak diinginkan yang diterbitkan pada Jurnal Biometrika dan Kependudukan. Selain itu, referensi yang lainnya yaitu menggunakan laporan dari BPS
dengan judul Hasil Sensus 2020. Untuk pelaksanaan mata kuliah fertilitas dan keluarga berencana menggunakan pendekatan teknologi dengan LSM dari Universitas Nahdlatul Ulama dengan akses esorogan.unusa.ac.id, di mana nantinya mahasiswa absen maupun pemberian materi dan diskusi melalui platform tersebut. Berikut merupakan contoh pembelajaran yang terdapat di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua pada mata kuliah fertilitas dan keluarga berencana. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai determinan fertilitas atau faktor yang mempengaruhi pada kelahiran itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pertemuan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita akan mulai dengan doa terlebih dahulu. Doa dipersilahkan. Doa dapat diakhiri. Baik, teman-teman sekalian, untuk presensi pada pertemuan kali ini dapat melalui platform LSM dari UNUSA itu sendiri, yaitu Esorogan. Sudah saya buka dan teman-teman bisa absen mulai sekarang. Termasuk juga teman-teman sekalian, PowerPoint atau materi yang akan kita bahas pada pertemuan kedua ini sudah saya bagikan juga melalui Esorogan. Oke, sudah absen teman-teman sekalian? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Jadi pada pertemuan kali ini atau pertemuan kedua ini merupakan lanjutan dari pertemuan pertama mengenai konsep dan definisi dari fertilitas. Mungkin teman-teman masih ada yang mengingat apa itu fertilitas? Iya, Bapak saya. Jadi untuk fertilitas sendiri yaitu diukur berdasarkan jumlah anak yang lahir hidup. Oke, jadi fertilitas menurut Mbak Nisa adalah jumlah anak yang lahir hidup diukur berdasarkan jumlah anak yang lahir hidup. Oke, betul, masih mengingat pada materi yang pertama. Kemudian ada yang masih mengingat kembali untuk yang kedua? Izin Bapak. Ya, silakan Mas Ilyas. Fertilitas merupakan salah satu komponen perubahan komposisi penduduk. Oke, betul. Jadi fertilitas teman-teman sekalian di dalam konsep pertumbuhan penduduk itu merupakan salah satu bagian dari perubahan komposisi penduduk itu sendiri, di mana ada fertilitas, kematian, fertilitas kelahiran, kemudian kematian dan migrasi itu sendiri. Oke. Baik teman-teman sekalian, jadi di dalam materi kali ini kami mengharapkan teman-teman dapat memahami faktor yang mempengaruhi dari kelahiran itu sendiri. Itu capaian pertemuan dari pertemuan kita yang kedua ini. Oke. Jadi determinan fertilitas ini adalah faktor yang mempengaruhi angka kelahiran atau tingkat kesuburan dalam suatu populasi. Jadi faktor-faktor ini bisa bersifat biologis, bisa bersifat sosial, bisa bersifat ekonomi maupun kultural. Karena di Indonesia sendiri faktor kultural menjadi salah satu faktor penyebab utama di dalam kelahiran itu sendiri. Jadi tujuan dari mempelajari, kenapa sih kita harus mempelajari determinan fertilitas itu adalah memahami faktor yang mempengaruhi fertilitas untuk perencanaan kependudukan itu sendiri dan kebijakan berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Karena teman-teman sekalian, selain fertilitas mempengaruhi penduduk itu sendiri, begitu ya, yang saya sampaikan di awal tadi, dia juga berkaitan dengan kesehatan reproduksi, terutama pada wanita. Oke. Pada negara berkembang, teman-teman sekalian, berkaitan dengan fertilitas, begitu ya, banyak faktor yang terlibat di situ, terutama contohnya adalah di Indonesia. Yang terlibat pertama apa? Faktor budaya. Kenapa? Karena ada banyak nih jumlah anak itu harus berapa, berkaitan dengan kepemilikan anak, itu juga menjadi salah satu faktor dari kelahiran itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan untuk membuat sebuah keputusan mengenai kelahiran pada setiap pasangan. Karena bisa jadi terkadang dalam beberapa suku begitu, pengambil keputusan tertinggi harus terletak pada wanita atau terletak pada pria atau suami, sehingga termasuk juga ada kaitannya dengan nilai anak itu sendiri. Contohnya adalah nilai anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan nilai anak pada perempuan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan adat istiadat dan pantangan mengenai perilaku seksual dan kelahiran anak itu sendiri. Contohnya ada beberapa budaya yang ada di masyarakat Indonesia itu berkaitan dengan semisal contohnya adalah
Ada yang masih belum selesai masa nifas tapi diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami istri. Itu juga menjadi salah satu faktor dari fertilitas itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah perubahan kondisi sosial ekonomi yang cepat dan beraneka ragam. Nah, teman-teman sekalian, dari determinan fertilitas itu sendiri yang akan kita pelajari, kita akan mempelajari dua konsep besar. Yang pertama adalah dari Kingsley Davis dan Judith Blake tahun 1956. Ini adalah konsep yang paling sederhana sekali begitu. Kemudian yang terakhir adalah dari Pak Friedman tahun 1983. Kita mulai dari yang Pak Davis maupun Pak Blake. Di mana ini sederhana sekali, kelahiran itu muncul ya, atau mohon maaf, fertilitas itu muncul dimulai dari adanya hubungan suami istri yang di awal tadi. Di mana dari hubungan suami istri jika terjadi pembuahan ya, maka akan berlanjut menjadi kehamilan. Tapi kalau semisal teman-teman sekalian, ketika sudah ada hubungan suami istri, tapi kan ternyata terkadang itu kan dalam aspek biologis ada yang tidak memenuhi ya, sehingga tidak terjadi pembuahan, maka akan berhenti di sini. Itu akan mempengaruhi terjadinya fertilitas. Nah, kalau sudah terjadi pembuahan, maka pasti akan terjadi kehamilan. Nah, kehamilan ini apakah langsung fertilitas? Belum tentu, karena nanti bisa jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi kehamilan ini bisa sukses menjadi kelahiran atau fertilitas. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah kesiapan pada ibu itu sendiri, ibu hamil itu sendiri. Jika pada ibu hamil itu dia dalam bahasa sederhana adalah dia memiliki resiko tinggi terhadap kehamilan, maka pada posisinya nanti bisa jadi terjadi namanya preeklamsi, yang dimana itu mengakibatkan salah satunya adalah kematian bayi maupun kematian ibu, sehingga tidak terjadi fertilitas di situ. Itu konsep sederhana dari Pak Davis maupun Pak Blake gitu ya. Nah, ini sangat sederhana, tapi ini masih belum bisa menjawab secara komprehensif fertilitas itu sendiri. Yang kedua, ada punyanya Pak Friedman tahun 1983. Ini sangat kompleks sekali, di mana ada faktor tidak langsungnya terlebih dahulu di sini, yaitu ada institusi sosial, norma budaya, ekonomi, kondisi lingkungan, kemudian ada karakter sosial ekonomi, ada riwayat reproduksi atau berkaitan dengan perkawinan maupun pengalaman melahirkan. Nah, tiga ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, teman-teman sekalian. Jadi mempelajari satu konsep yang komprehensif ini tidak akan kita pelajari dalam satu pertemuan saja. Di sini ini adalah faktor langsungnya, yang dimana ini akan mempengaruhi yang namanya fertilitas itu sendiri. Oke. Nah, keunggulan dari konsep ini apa sebetulnya? Ciri khas dari konsep ini adalah memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penyebab terjadinya fertilitas. Ya, dia lebih komprehensif. Kemudian dia bisa menyatukan dari berbagai faktor. Itu berbeda dari teori sebelumnya, di mana itu secara sederhana ada hubungan intercourse, kemudian ada pembuahan, ada kehamilan, dan ada kelahiran. Kalau ini tidak, karena ada banyak faktor yang akan muncul di situ. Kemudian ini dapat dikembangkan pada level pasangan atau keluarga. Dan ini juga dapat diterapkan pada negara berkembang. Kenapa? Karena di negara berkembang itu multikultural. Sehingga penyebab kelahiran atau fertilitas itu tidak hanya melihat pada aspek hubungan suami istri atau adanya pembuahan saja, tapi juga ada faktor lainnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman sekalian? Belum? Baik, saya lanjutkan. Oke, pengaturan kelahiran akan melibatkan yang pertama, ada cost of access. Cost of access itu di dalam kerangka konsep yang di depan tadi adalah biaya yang harus dibayar untuk mendapatkan kontrasepsi itu sendiri. Oke, terkadang sebetulnya teman-teman sekalian gitu ya, untuk biaya untuk mendapatkan kontrasepsi itu gratis dari puskesmas, itu sudah ada. Cuman terkadang ada beberapa pasangan tidak berkenan menggunakan yang dari puskesmas karena tidak mau gratisan atau tidak cocok dan sebagainya, sehingga ada uang yang harus dikeluarkan. Lah, uang ini apa saja? Yang pertama, uang untuk membayar biaya pelayanan. Apakah biaya pelayanan? Orang kan berpikir biasa begitu ya. Pelayanan apa saya bisa menjangkau atau tidak? Tidak hanya itu, tapi juga ada biaya transport kesananya, biaya untuk membeli kontrasepsi, atau ini yang terkadang luput, upah kerja yang hilang di dalam pada saat proses pelayanan tadi. Karena kalau kita lihat sistem ketenagakerjaan kita itu ada yang memang masih aman, safe, artinya orang bisa izin tanpa dikurangi biaya upahnya begitu. Ada yang dia izin dikurangi biaya upahnya.
Nah, ini juga menjadi pertimbangan di dalam cost of access ini. Yang kedua adalah waktu yang diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai kontrasepsi. Mengakses informasi ini juga membutuhkan biaya juga. Yang ketiga adalah konflik dengan pasangan, dengan keluarga maupun dengan masyarakat sekitar. Jadi ada beberapa kultur budaya itu yang menganggap bahwa menggunakan KB itu haram, begitulah. Itu juga menjadi salah satu poin yang nomor 3 ini. Yang keempat adalah rasa takut pada saat melihat petugas atau klinik keluarga berencana. Dan yang terakhir teman-teman sekalian dalam pertemuan ini adalah pengaturan kelahiran akan melibatkan yang kedua cost of use. Ya, biaya yang harus dibayarkan pada saat sudah menggunakan kontrasepsi. Jadi sebelum itu harus dipertimbangkan biayanya, pada saat sudah menggunakan juga dipertimbangkan. Contohnya apa? Ada efek samping tidak? Kalau ada efek samping, ada nggak biaya untuk yang saya keluarkan untuk mengakses layanan kesehatan? Jadi dari efek samping dari penggunaan kontrasepsi. Yang kedua adalah rasa tidak nyaman pada pasangan. Jadi ada beberapa yang kami temukan pada saat melakukan penelitian itu dengan BKKBN. Si suami tidak berkenan istrinya menggunakan alat kontrasepsi. Kenapa? Karena akan kesakitan dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan. Yang ketiga adalah kegagalan atau hamil. Itu juga menjadi salah satu akibat dari cost of use, ya, biaya yang harus dikeluarkan pada saat menggunakan kontrasepsi. Keempat adalah uang untuk kunjungan ulang. Karena ada beberapa yang sudah menggunakan kontrasepsi itu harus melakukan kunjungan ulang. Contohnya adalah menggunakan IUD. IUD itu selama 2 tahun itu harus melakukan kunjungan ulang, atau bahkan setahun itu harus melakukan kunjungan ulang ke pelayanan kesehatan. Fungsinya apa? Untuk melihat apakah posisi IUD-nya masih tetap atau berubah. Kalau berubah, ya masih akan ada peluang untuk terjadinya pembuahan. Dan yang terakhir adalah penilaian negatif pada masyarakat sekitar pada saat sudah menggunakan tadi. Oke, baik teman-teman sekalian, kita akan diskusi. Silakan nanti berkelompok pada masing-masing kelompok yang sudah dibentuk pada pertemuan pertama. Apa yang kita diskusikan ini seperti yang saya sampaikan di pertemuan pertama, begitu, bahwa fenomena saat ini teman-teman sekalian dari hasil penelitian kami, begitu ya, ditemukan di dalam konsep ini adalah konsep penggunaan alat kontrasepsi yang dimana akan berdampak pada beberapa aspek. Salah satunya adalah aspek unintended pregnancies. Itu artinya adalah kehamilan tidak diinginkan. Jadi ketika mereka tidak bisa mengakses alat kontrasepsi, maka pasti pasangan tadi akan mengalami kehamilan tidak diinginkan. Tidak diinginkan bagaimana? Saya sebenarnya nggak ingin hamil, tapi karena saya nggak mengakses alat kontrasepsi, maka itu akan menjadi kehamilan. Ya, jadi kasusnya adalah sekarang ini dari hasil penelitian kami, gitu ya, kita temukan bahwa tren penggunaan KB tradisional cukup meningkat. Yang KB modern contohnya adalah suntik, IUD, kemudian pil, ya, kemudian ada vasektomi, tubektomi dan sebagainya, itu semakin menurun teman-teman sekalian. Jadi kita lihat dari hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2017 sampai surveinya BKKBN itu mengalami tren kenaikan terus-menerus dan selaras juga dengan tren kehamilan tidak diinginkan. Apa yang kita diskusikan teman-teman sekalian, mengapa ini bisa terjadi dan dampak apa yang akan ditimbulkan dari fenomena ini. Silakan berdiskusi. Oke, waktu sudah selesai. Mungkin ada yang mau berpendapat dari hasil diskusi kelompoknya. Kami persilahkan. Kelompok 1, 2, 3 atau 4? Mungkin kelompok 4 ya? Iya. Oke. Bapak, dari fenomena yang ditemukan bahwasanya mengapa KB tradisional meningkat dan KB modern makin menurut kelompok 4, yaitu kurangnya akses ke layanan kesehatan yang berdampak warga itu kesulitan mendapatkan suntik maupun KB. Oke. Hanya itu? Iya, Pak. Oke. Mungkin teman-teman sekalian kita coba lihat ya, mengapa fenomena KB tradisional maupun kehamilan tidak diinginkan ini meningkat? Mengapa ini bisa terjadi dan dampaknya apa? Ini hasil temuan dari beberapa penelitian disebutkan bahwa KB tradisional itu disebabkan yang pertama berkaitan dengan media informasinya. Bagaimana akseptor atau pasangan usia subur ini, gitu ya, atau suami istri tadi mengakses informasi dari penggunaan kontrasepsi.
Jadi kalau dia kurang tepat begitu sumber informasinya, maka ini menjadi salah satunya. Kemudian yang kedua adalah umur dari wanita itu sendiri. Oke, semakin muda, ini trennya nih, semakin muda usia wanita tadi, gitu, itu ternyata semakin tinggi peluang dia untuk menggunakan KB tradisional. Kenapa? Ada yang tahu? Karena pendidikan. Oke. Lebih tepatnya adalah karena mereka masih menginginkan anak. Oke, karena masih menginginkan anak. Berbeda ketika tua kayak saya begini. Kita sudah punya anak 2, ya sudah, saya tidak ingin memiliki anak kembali. Itu berbeda pada saat umur wanita yang lebih muda tadi. Makanya kenapa peluangnya lebih tinggi. Kemudian ada pendidikan, semakin tinggi pendidikannya, maka keterbukaan wawasan dia mengenai kontrasepsi juga semakin luas. Sehingga pilihannya semakin banyak. Kalau dulu orang cenderung menggunakan KB modern itu karena atas arahan dari petugas kesehatan, tapi karena pendidikannya dia tinggi, maka dia punya akses wawasan cukup luas tadi. Kemudian tempat pendidikan juga berpengaruh. Ternyata teman-teman sekalian, di perkotaan itu peluangnya lebih tinggi menggunakan KB tradisional. Kenapa ya? Kita lihat dari media informasi ini, termasuk nih sumber informasi tadi. Di perkotaan sudah cukup luas sekali toh. Pendidikan juga sudah cukup tinggi, sehingga perkotaan lebih potensial mengalami penggunaan KB tradisional dibandingkan pedesaan. Termasuk mengenai pengetahuan masa subur. Kenapa ini kok bisa terjadi? Karena teman-teman sekalian, di KB tradisional itu ada yang namanya metode kalender. Di metode kalender itu dibutuhkan yang namanya pengetahuan masa subur dari si istrinya. Bahwa tidak sedang masa subur, sehingga mereka melakukan hubungan suami istri, itu ya. Nah, dari ini tadi teman-teman sekalian, kan tadi berdampak pada kehamilan tidak diinginkan, begitu ya. Nah, ini juga hampir sama sebetulnya temuannya ini dengan KB tradisional. Jadi yang pertama, kalau tadi ada usia ibu, tadi juga ada ya umur usia wanita ini. Kemudian ada selanjutnya adalah usia kawin pertama. Oke. Usia kawin pertama ini maksudnya bagaimana? Semakin muda si ibu ini tadi, peluang dia untuk kehamilan tidak diinginkan semakin tinggi. Alasannya kenapa? Karena sebagian besar itu hamil sebelum menikah, salah satunya. Tapi selain itu teman-teman sekalian, tidak hanya hamil sebelum menikah ya, itu kan kecelakaan. Tapi ada fenomena lain yang kami temukan, ternyata semakin muda itu ya, itu mereka masih belum memahami yang namanya penggunaan KB yang tepat. Sehingga ketika mereka tidak memahami penggunaan KB yang tepat, mereka akhirnya terjadi kehamilan, termasuk ke dalam kehamilan tidak diinginkan tadi. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan jumlah anak yang masih hidup. Tingkat kesejahteraan ini juga berpengaruh terhadap kehamilan tidak diinginkan. Tempat tinggal juga sama. Temuannya juga sama seperti di KB tradisional. Termasuk penggunaan kontrasepsi, termasuk juga riwayat penggunaan kontrasepsi. Terkadang teman-teman sekalian, kehamilan tidak diinginkan ini muncul karena sebelumnya ini mereka sudah menggunakan kontrasepsi, nggak cocok, putus penggunaannya. Sehingga ketika putus penggunaannya ini, yang di awalnya tidak merencanakan kehamilan, muncullah kehamilan tadi. Sehingga masuk dalam konsep kehamilan tidak diinginkan. Kemudian ada akses informasi juga sama, teman-teman sekalian, dan pengambilan keputusan. Oke, pengambilan keputusan ini maksudnya bagaimana? Ternyata kehamilan tidak diinginkan itu muncul ketika pengambilan keputusannya bukan dari kedua belah pihak, dari salah satu pasangan atau dari keluarga besar lainnya. Ini menjadi tantangan teman-teman sekalian dari determinan fertilitas itu sendiri. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Baik teman-teman sekalian, berkaitan dengan determinan fertilitas ini sangat komprehensif sekali penyebabnya. Tidak hanya sekedar adanya hubungan suami istri dan pembuahan saja, tapi juga ada faktor kultural di situ, ada faktor sosial ekonomi di situ. Sehingga nanti di dalam pada saat Anda bekerja ya untuk menentukan program kependudukan atau melakukan penyuluhan kepada masyarakat, Anda sudah tahu harus menggunakan pendekatan seperti apa. Kenapa? Karena ada banyak faktor yang mempengaruhi kelahiran itu sendiri. Baik teman-teman sekalian, itu pertemuan kita pada
pagi hari ini mengenai determinan fertilitas pada pertemuan kedua. Saya izin mengakhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya izin mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absennya ditutup lagi di esorokan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak.